kelas 10A? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, pimpin kelasnya untuk berdoa. Semoga saya baca doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Hatta, Hadir. Albani, Hadir. Afif, Hadir. Gagas, Hadir. Salsa, Hadir. kayaknya masuk semua ya. Di pertemuan kita pada pagi hari ini kita membahas mengenai kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Ada yang masih ingat Ulul Azmi itu apa? Beda. Nanti aja. Ibu jelasin ya Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan manusia-manusia pilihan Allah yang tugasnya untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat bermanfaat. Maksudnya di sini Rasul Ulul Azmi ini merupakan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nabi-nabi ini merupakan nabi-nabi pilihan karena Rasul Ulul Azmi ini mempunyai sifat keteguhan hati dan kesabaran dalam menerima segala ujian dan cobaan. Karena sifat kesabaran dan keteguhan ini dalam menghadapi semua rintangan ini sangat jauh berbeda dengan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam sabdanya yang berbunyi, sebaik-baiknya yang paling berat menerima ujian adalah para nabi dan rasul. Dan yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Sifat-sifat atau kriteria yang dimiliki dari Nabi Ulul Azmi ini ada 4. Yang pertama, mempunyai kesabaran dalam mendakwahi atau dalam menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya. Yang kedua, selalu memohon kepada Allah untuk kaumnya agar diberikan petunjuk. Yang ketiga, selalu berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada umat-umatnya. Yang terakhir, memiliki semangat yang kuat dan kokoh dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau punya. Lalu Rasul Ulul Azmi ini mempunyai beberapa kisah. Yang pertama, kita ambil Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini merupakan Rasul Ulul Azmi yang pertama. Beliau merupakan sosok yang sabar dan teguh dalam menyampaikan sebuah materi, sebuah pesan-pesan yang diberikan yang beliau punya maksudnya. Terus juga Nabi Nuh ini dalam menyampaikan sebuah dakwah, dalam menyampaikan sebuah materi ini mempunyai beberapa hambatan dan halangan. Banyak kaum-kaum bahkan kerabat yang tidak suka dengan Nabi Nuh. Bahkan sampai dalam suatu ketika Nabi Nuh ini mengalami kejadian yang cukup mengingatkan pada saat itu. Kejadian itu karena waktu itu kan ada yang bilang bahwa kesannya akan terjadinya banjir. Kaum-kaum yang tidak percaya dengan Nabi Nuh ini, beliau tidak yakin dengan berita tersebut, dan pengikut Nabi Nuh yakin dengan akan adanya banjir. Nah, pada saat itu Nabi Nuh dan kaumnya, pengikutnya Nabi Nuh membuat kapal yang besar, dan yang mengikuti Nabi Nuh ini mereka terselamatkan banjir, tetapi yang menolak dan tidak yakin dengan adanya banjir mereka tenggelam seperti itu. Lalu yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini tidak asing lagi, beliau merupakan bapak daripada Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim ini mengalami cobaan juga, rintangan dalam mendakwahi, dalam mengajak manusia untuk umatnya untuk berbuat kebaikan. Dan tidak hanya itu, Nabi Ibrahim ini berawal dari kecil sampai menginjak dewasa, beliau tinggal dengan seorang raja yang bernama Raja Namrud.
Nah, Raja Namrud di sini terkenal dengan raja yang sangat sombong. Beliau sangat tegas dan juga angkuh. Dan raja tersebut menyembah sebuah berhala yang sangat besar. Nah, si Nabi Ibrahim ini tinggal dengan raja tersebut. Terus setelah itu Nabi Ibrahim ini semakin hari beliau semakin mengerti masa berhala ini merupakan Tuhan. Nah, dia pun memikirkan hari demi hari. Nabi Ibrahim ini memikirkan siapakah Tuhan itu, kata dia seperti itu, kata Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim kemudian pergi dari kerajaan tersebut. Dia menolak keras, dia tidak sejalan dengan Raja Namrud. Dan setelah itu Nabi Ibrahim ini kemudian beberapa hari mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk bahwasannya Tuhannya itu bukan berhala yang selama ini dia buat, melainkan Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim ini menikah dengan seorang putri yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini menikah dengan Nabi Ibrahim tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Dan setelah itu Siti Sarah ini meminta Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Hajar ini seorang budak yang berkulit hitam, tetapi setelah menikah dikaruniai oleh seorang anak yaitu Nabi Ismail. Dan tidak hanya itu, Nabi Ibrahim menginjak usia yang dewasa, dia menyebarkan ilmu agama, mengalami beberapa cobaan dan rintangan. Tetapi Nabi Ibrahim ini tidak putus asa, beliau terus mengajarkan ilmu-ilmu kepada umatnya. Setelah itu kita beralih ke Nabi Musa. Nabi Musa ini merupakan nabi yang berasal dari Bani Israel. Beliau keturunan Nabi Yakub. Nah, nabi ini termasuk Rasul Ulul Azmi juga yang ketiga. Beliau termasuk nabi yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Meskipun demikian, beliau tetap sabar dalam menghadapi segala cobaan yang ada pada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini bertentangan dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini juga terkenal dengan raja yang angkuh, sombong, dan kejam. Sampai pada suatu ketika Nabi Musa ini berhadapan dengan Raja Fir'aun dan Nabi Musa sendirian, sedangkan Nabi Musa sendirian, sedangkan Raja Firaun ini dengan tentara bala tentara, tetapi Nabi Musa selalu berkeyakinan dan berpegang teguh kepada Allah. Dan pada saat itu juga Nabi Musa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi yang keempat. Beliau juga mendapatkan gelar Ulul Azmi. Di sini Nabi Isa berasal dari kaum Bani Israel juga dan memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menyampaikan ajaran agama. Dan Nabi Isa ini terkenal dengan nabi yang paling miskin karena beliau tidak mempunyai harta benda kecuali bajunya saja yang dipakai. Dan Nabi Isa ini mengalami beberapa masalah dalam menyampaikan ilmu agama. Bahkan beliau juga dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu yang bernama Yudas Iskarot. Dan Nabi Isa juga banyak sekali hambatan dan halangan dalam menyampaikan ilmu agama, sehingga beliau sangat mengalami beberapa gejolak, beberapa masalah, tetapi beliau tidak pernah putus asa dan terus-menerus menyampaikan ilmu agama. Terakhir, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini merupakan nabi kita yang paling akhir ya. Nah, Nabi Muhammad ini diutus merupakan kisah perjalanan dari kecil itu udah sampai dewasa. Beliau mengalami masa kesulitan. Ketika usia 6 tahun, beliau sudah yatim piatu dan ibunya meninggal. Setelah itu menginjak usia dewasa, Nabi Muhammad ini membantu pamannya karena pamannya ini miskin. Jadi Nabi Muhammad ini membantu pamannya dalam berdagang dan bekerja. Setelah itu Nabi Muhammad ini mengalami ujian yang paling berat. Yang paling berat itu di saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul.
Nabi Muhammad ini bahkan ingin mendakwahkan, ingin menyebarkan agama Islam, tetapi diboikot oleh Bani Israel, diboikot selama 3 tahun. Maksudnya itu diboikot, itu diasingkan dari negaranya, seperti itu. Nah, tetapi hal itu tidak membuat Nabi Muhammad putus asa. Nabi Muhammad terus-menerus mengajarkan ilmu agama kepada kaum umat muslim dan muslimah. Hikmah yang bisa kita ambil dari Rasul Ulul Azmi ini adalah ketika kita menyampaikan kebenaran, insya Allah Allah selalu meridhoi jalan kita. Mungkin itu aja ya yang bisa Ibu jelasin sama kalian semua. Nah, Ibu mau nanya tentang pengertian dari Rasul Ulul Azmi itu apa? Siapa yang bisa jawab? Salsa. Iya, Salsa apa? Jelasin. Berdiri, coba biar temennya dengar. Ulul azmi adalah manusia-manusia pilihan yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk menyampaikan pesan-pesan. untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ya, bisa tadi dok. Setelah itu Ibu tanya lagi ya. Rasul Ulul Azmi itu siapa aja sih? Bangun. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya, pintar kan itu tadi. Ya, seperti itu ya. Mungkin semua pertanyaan yang Ibu tanya udah dijawab semua dan kalian juga bisa. Mungkin cukup di sini aja ya pertemuan kita pagi hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, yang hadir-hadir. Atta, Hadir. Albani, Hadir. Afif, Hadir. Gagas, Hadir. Salsa, Hadir. Salwa. Hadir. Mungkin ya Ibu masuk semua ya. Setelah itu kita doa lagi ya, doa mau pulang. Ketua kelasnya pimpin doanya. Semua siap, baca doa mulai. Beri salam.